Alhamdulillah ya, akhirnya happy ending ya Allah, Masya Allah. Nggak sabar Loli buka suara tentang kehidupannya selama dengan terkodel-kodel itu. Sampai ada katanya dia minum air keran karena uang hasil dari apalagi endorse-nya itu ditransfer oleh kakaknya. Ya Allah, sedih banget ya jadi Loli betul. Dan pada akhirnya ya Allah, memang seorang ibu itu pasti tahu apa yang dialamin anaknya ya. Mungkin karena ada kontak batin, jadi kayak merasa itu Kak Nikita Mirzani merasa anaknya itu ada kenapa-kenapa begitu. Jadi pasti pada saat momen-momen begini dia kayak peluk erat anaknya, Masya Allah. Terharu, Be. Mini dan Pisces ini bersatu kembali. Seperti yang udah kalian lihat, kalau Kak Nikmir sama Laura akhirnya bertemu dan bisa berpelukan. Setidaknya ada satu hal yang bisa kita lihat dengan jelas banget, kalau Laura itu mukanya sangat fresh. Ya, it means berarti pergaulannya Laura kali ini berada di lingkungan yang tepat, nggak cuma sampai di situ. Badannya pun juga terlihat bagus, dalam arti kata benar-benar terjaga banget nih. Ini menandakan bahwa Pak D sama Bu D-nya ini benar-benar taking care of Laura banget. So, I'm proud of you, Laura. Jangan bikin huru-hara lagi karena Kak Nikmir kayak willing to risk everything for you. So, kita nggak cuma reunian dengan keluarganya, Laura juga akhirnya bisa bergaul kembali dan bercanda sama Bang Mail. Jadi kita lihat aja nih. Semoga hubungannya Mail sama Laura pun tetap baik-baik aja, karena ini adem ayem banget nih, sumpah. Karena kan Mail itu kan udah bener-bener ngejagain Laura dari Laura kecil sampai sekarang. So, I'm happy for both of you. Dan semoga hubungannya juga tetap baik seperti ini. Congrats. Guys, ini adalah ending perseteruan antara Nikita Mirzani dan anaknya Laura, guys. Alhamdulillah ya, happy ending guys ya. Akhirnya kita senang melihat mereka ini berpelukan lagi layaknya seorang ibu dan anak, saling memaafkan dan menerima gitu ya. Saling menekan ego masing-masing, karena gue yakin banget selama ini yang kita lihat hanyalah ego guys ya. Gak mungkin ya antara ibu dan anak ini bisa saling membenci bener-bener sampai ke hati, itu gak mungkin guys ya. Dan gak ada yang namanya mantan ibu ataupun mantan anak ya. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus mereka ini. Semoga semuanya jadi lebih baik lagi ya. Akhirnya, Nikita Mirzani temu peluk Loli, nampak senyum bahagia dari sang anak. Setelah sekian lama terpisah, akhirnya Nikita Mirzani bertemu kembali dengan Laura Meizani atau Loli. Akibat sebuah kasus yang membuat anak dan ibu renggang, kini mereka dipertemukan kembali. Terlihat wajah Loli tersenyum bahagia ketika dipeluk oleh Ami panggilan Nikita. Nikita Mirzani dan putrinya, Laura Meizani atau Loli, akhirnya kembali bertemu. Pertemuan mereka dibagikan oleh asisten Nikita, Mail Syahputra, lewat Insta Stories. Momen tersebut banyak dikomentari, bahkan ada yang merasa lega kalau ibu dan anak ini kembali bisa akur. Seperti yang diketahui bahwa ketika kasus antara Fadel Bajideh dan Nikita, yang memang berlangsung cukup lama dan akhirnya Fadel dijadikan sebagai tersangka. Namun ketika kasus telah dimenangkan Nikita, maka akhirnya pertemuan antara ibu dan anak ini mengundang penuh haru. Apalagi kalau sampai melihat video tersebut. Ternyata pertemuan itu bukan antara Nikita dan Loli, tetapi pertemuan pertama Loli dengan kedua adik sambungnya. Momen antara pertemuan antara Loli dan kedua adiknya diabadikan pula melalui Instagram Stories dari Nikita. Ya Allah, ikut seneng berujung bahagia, selalu percaya kalau kamu selalu mengusahakan yang terbaik Kak, tulis Dea Hanifa Putri. Dari adanya unggahan mengenai video pertemuan tersebut, ada beberapa komentar netizen seperti, Alhamdulillah ya Allah, terharu merinding, kenapa aku mewek ya? Akhirnya ibu dan anak bisa saling berpelukan, bersatu bersama keluarga tercinta Alove. Kangen, rindu, makin tua tuh makin pengen sayang sama mama tuh. Makin tua. Makin kayak pengen deket sama adik-adik. Kita makin tua kan. Karena kita nggak tahu kapan kita
terpisahkan kan. Hidup juga nggak lama, ya kan? Bentaran doang. Sayang gitu loh, sayang waktunya kita di sini tuh kan nggak lama. Makanya dalam kasus Niki gue bela dia banget. Tiap gue ngomongin soal ini pasti gue nangis deh. Karena beneran gue terharu banget gitu. Perjuangan dia tuh jadi contoh buat kita. Apapun anak kita, perjuangkan dia. Apapun ibu kita, kembali sama ibu kita. Apapun orang tua kita, bapak kita, kembali sama bapak kita. Karena emang jelek-jeleknya kita tuh berasal dari mereka gitu loh. Jelek-jeleknya mereka tuh kita dari mereka gitu. Makanya itu yang aku bela Niki banget itu karena itu. Iya sama Kak, iya. Ya kalian lihat Niki perjuangan Niki dari awal 7 bulan yang lalu. Ingat gak kalian sampai di semuanya pada bilang mana buktinya lah. Semalam itulah buktinya. Buktinya perjuangannya berhasil. Segitunya dibilang alah bohong aja lu kibul. Mana? Kalian diem semua sekarang. Masuk anak itu. Laura mau statement yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah. Laura mau statement yang sebenar-benarnya. Langsung Rasman juga keok. Yang tadinya bilang saya akan adopsi. Ini kamarnya udah disediain. Kata istrinya juga ngapain sih lu? Lu juga jadi istri melo ay. Lu jadi istri mbok ya di rumah aja. Lu tuh siapa sih? Suami masuk kamera ujuk-ujuk di belakangnya tiba-tiba. Udah ada mukanya di situ. Oh iya kita akan sediakan kamar ini buat Laura. Apa sih lu? Gue juga kesel tuh sebenarnya tuh. Orang lagi bermasalah nimbrung aja kau. Anaknya sama ibu lagi diperjuangkan, dia nimbrung aja tuh istrinya tuh. Heran banget gue itu sama keluarga itu, ajaib banget. Gak etis tau gak lo? Iya air mata Nikita dibalas kontan. Iyalah. Gue heran banget itu sama siapa? Istrinya pengacaranya Fadel itu. Oh iya nanti kita akan terima Loli. Ini kamarnya gini-gini. Alah, kau nyari konten doang kau biar masuk di wawancara. Gak ada etis-etisnya. Mana ada sih anak yang masih punya orang tua mampu, masih muda, tajir melintir, terus kita sosokan mau ngambil anaknya. Apaan? Mendingan lu stay away deh. Ibu lagi anaknya lagi diperjuangkan sama ibunya, sok-sokan ngomong kayak begitu. Gak respect gua. Ketahuan banget nyari exposure. Ketahuan nyari exposure. Aduh ya Allah. Gua kemarin tuh gemes waktu yang kemarin itu tuh yang mereka berdua pengacara laki bini tuh. Aduh gua sampai ya Allah Niki sabar ya dalam hati gua. Biarpun sekarang gua kenal sama Nikita, tapi kita belum ada komunikasi sama sekali. Karena peristiwa yang dulu tuh yang Fuji Fadli itu yang masalah apa almarhumah Vanessa Angel. Jadi gue ada ribut sama Niki. Jadi gue nggak pernah kontak lagi, nggak pernah ngomong lagi. Tapi dalam hati gue berdoa buat Niki. Sabar ya Niki untuk yang masalah ini. Kamu benar, saya bela kamu gitu. Tadinya dia sudah mau bilang ke saya kalau dia mau meluruskan apa yang sudah terjadi. Tapi ternyata kan ada yang mengulur waktu di hari Kamis gitu. Jadi dia pun nggak tahu ya, mungkin moodnya kali ya. Saya sebagai orang tua nggak bisa maksa. Besok ya kamu cerita, besok ya kamu ngomong. Biarlah dia yang menentukan. Dia udah mau jujur aja, udah alhamdulillah. Paham nggak kalian? Dia, Laura
udah mau jujur aja, udah alhamdulillah. Jangan pula lagi dipaksa-paksa, ayo besok ngomong, ayo besok cerita ya. Gak bisa. Laura itu anak saya, bukan anak kalian. Jadi gak usah disuruh-suruh, gak usah dipaksa-paksa. Biar seiring berjalannya waktu saja, sampai dia benar-benar sudah punya kesiapan lagi baru. Mau ngerobohin rumah Kang Semir kapan? Segera. Kapan Laura aktif di sosmed lagi? Entah, terserah dia. Saya tuh dari dulu gak pernah memaksakan anak-anak saya mau ngapain aja. Jadi kayak contoh, Laura mau archery, panahan, ya udah saya sanggup beliin alatnya, ya saya beliin. Saya nggak pernah guys maksa-maksa anak saya tuh untuk ini itu ini, enggak. Apapun selama positif saya akan berikan, saya akan support. Begitupun Aska, dia suka archery waktu itu, minta juga dibeliin alat, beliin. Tiba-tiba bosen, alatnya ditaruh di gudang. Sekarang suka apa? Dia sekarang suka bola, minta sepatu bola yang dipakai sama semua pemain bola yang terkenal, beliin. Jadi kalau kalian tanya kapan kira-kira dia mau main sosmed lagi, ya terserah dia. Dia mau main sosmed besok pun silahkan, dia mau main sosmed 1 bulan lagi silahkan. Saya tidak pernah melarang anak-anak saya guys. Saya atur jam tidurnya, kapan dia boleh nonton TV, kapan dia boleh main gadget, betul. Martin kapan nyusul? Ntar kalau saya bilang Martin kapan nyusul? Ntar kalau saya bilang secepatnya, meleset lagi, nanti saya dikata-katain lagi sama kalian. Bener nggak? Jadi saya sekarang cuma mau bilang tunggu aja. Soalnya sama kalian serba salah guys. Ntar saya bilang ini meleset, saya dikata-katain. Jadi saya cuma bisa bilang tunggu aja. Karena kalian tuh suka kadang-kadang gak sadar diri juga. Apa-apa maksa-maksa. Ngasih kontribusi juga enggak, tapi pemaksaan. Fadel sendiri merasa kok akhirnya jadi seperti ini gitu loh. Buat kamu sendiri gimana nih? Kalau keluarganya Kang Semir bilang kok akhirnya jadi seperti ini, juga saya bingung ya. Karena kan memang anaknya yang melakukan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir. Karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya,
dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Laura saya sekolahkan di UK atas jeripayah dia sendiri dengan tes yang dia lakukan sampai akhirnya dia diterima. Jadi kalau ada yang bilang menelantarkan, itu tidak pernah. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia. Selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya, yang kacau segala macam, itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya, ya kan. Nah, ketika saya mendengarkan cerita anak saya Laura seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus nunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai gitu. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu, Laura itu pernah minum air keran, dan dia pernah makan makanan kemarin, walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah. Tapi pendengar hal itu, Kak Niki sendiri gimana sih perasaannya, Kak? Sampai ke pengadilan? Oh iya lah, pastinya dikawal sampai pengadilan, dikawal sampai dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Bagaimana dengan uang Laura yang hampir ratusan juta itu? Ya itu nanti akan diproses lagi yang lain. Tapi apa sih yang banyak dikorbankan Kak Niki sampai juga sampai 7 bulan gitu yang paling banyak? Jadi korbankan ya banyak, energi, pikiran, waktu. Kan gue juga bukan punya anak Laura doang, ada Aska dan Arkana. Sempet sampai nggak konsen, sempet sampai nggak nganterin anak sekolah. Ya karena ini gitu, soalnya pengen cepat selesai supaya bisa kerja lagi seperti semula. Kalau kayak gini kan, kalau kemarin belum selesai kan, mau ngapalin skrip aja tuh susah gitu masuk ke otak. Tapi dengan udah lega ya. Sekarang udah lega, ya tinggal ikutin aja proses. Tapi dengan bangunan itu kan, kabarnya kan bangunannya Laura lagi di salon. Niki kan soal pembangunan itu kan katanya mau dirobohkan, itu gimana kan? Dirobohkan, tetap akan dirobohkan. Ya tunggulah. Umi, Fadel dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak minimal 15 tahun seperti apa, Umi? Ya, gue nggak terlalu hafal soal pasal, tapi apapun itu, ya nanti lihat aja lah. Gue kan nggak tahu berapa tahunnya. Itu kan nanti di pengadilan. Gue bertanya lagi ke saya. Laura sendiri kabarnya akan bicara di YouTube. Iya, nanti Laura akan bicara di channel YouTube aku supaya tidak terdistract dengan apapun. Biar dia bercerita sendiri bagaimana kronologinya, karena sesuai yang kalian tahu, ini bukan mengada-ngada. Laura tidak pernah saya seperti yang kalian bilang, Laura saya telantarkan, tidak diurus, tidak. Dia sekolah di UK. Selama dia masih dalam genggaman saya, dia menjadi anak teenager yang sewajarnya. Nakal pasti, yang namanya anak teenager ya kan, baru tahu dunia luar, tapi masih dalam jangkauan. Karena Laura sekolah di UK, akhirnya ada orang yang membenci saya atau tidak suka dengan saya, using anak saya untuk against me, melawan saya, ya akhirnya kacau balau. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah selesai. Ya makanya kemarin kan juga sempet kan saya bilang, saya minta maaf untuk orang-orang yang sudah brainwash anak saya. Ternyata kalian harus stop sampai di sini. Tinggal kita tunggu aja kelanjutannya, karena Laura akan bicara dari hatinya sendiri.
Bahkan saya pun tidak pernah mengirim apapun, tapi Laura tahu sendiri bagaimana orang-orang itu menyerang ibunya, menyerang orang-orang di sekeliling ibunya. Jadi biarkan nanti Laura saja yang berbicara. Kaniki kembali kan Niki, Lori tapi sekarang di mana? Lagi di salon. Maksudnya udah tinggal sama Kaniki atau? Kalau tinggal belum, tapi komunikasi iya. Tapi sudah yang, baik. Apapun yang Laura inginkan, kayak dia mau ke salon, dia lagi mau ombre rambut itu. Berarti masih di rumah aman yang di Jawa Barat itu? Ya masih. Artinya komunikasi sudah mulai membaik ya sepertinya. Laura lepas hijab urusan dia ya. Saya nggak mau ikut campur. Dia mau pakai, dia mau lepas, terserah dia. Karena kan dia juga sudah bukan anak kecil lagi sekarang. Apakah nantinya akan liburan bareng? Oh iya pasti. Dan sebentar lagi kan Laura kan akan ulang tahun, apa pastinya akan ada. Mei masih lama. Saya duluan. Fadel jadi tersangka, Lolinya makin glowing. Emang yang bener tuh harusnya gini, setelah kembali kepada ibunya, Loli tuh aura kecantikannya langsung keluar. Gue sampai terpana loh, gue kayak, ini Loli bukan sih? Gila sih waktu dia pakai cardigan putih rock pink itu, cantik banget cuy. Oh iya, waktu preskon, si Fadel pakai baju orange, lu lihat kan mukanya tuh tengil banget. Waktu dijelasin kronologi, terus atas dasar apa dia dijadikan tersangka, tuh nggak ada rasa bersalah sama sekali, mukanya malah kayak mau dance gitu kan. Tapi udah netizen, gak usah pada emosi, karena itu cangkangnya doang. Di dalam hatinya tuh dakdikduksar itu pasti. Gimana gak takut? Itu ancaman hukumnya tuh gak main-main guys. Orang-orang kayak gitu tuh orang yang susah banget berubah, harus dapat pelajaran yang benar-benar berat banget, baru mungkin ada titik cerah dia bakal berubah. Karena apa? Kalau udah kejadian kayak gini nih, udah ketangkap jadi tersangka, harusnya kalau orang normal itu dia pasti nundukin kepalanya, terus kayak, aduh gue tahu gue salah banget nih, gue harus berubah, gue harus minta maaf. Ini malah muka lu tengil banget. Udah guys, mulai sekarang kita hempaskan, kita abaikan si kodel-kodel. Sekarang Maloli udah ke salon, udah perawatan, udah beli HP baru, beli baju-baju baru. Kalau yang tetap mau ngikutin berita ini, ikutin aja berita perubahan Loli jadi lebih baik. Untuk kalian yang mau siapin kresek buat muntah-muntah nih, boleh banget ya, karena kalian pasti akan mual banget lihat ekspresinya si Kang Semir ya. Jadi si Kang Semir ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh atas pelaporan pelapor NM ya. Jadi sekarang si Kang Semir sudah resmi ditahan. Oke, langsung aja simak aja ya. Kalian bisa fokus ke ekspresinya. Ya baik, terima kasih. Selamat malam. Kami dari unit PPA Unit 6 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan di bawah pimpinan Kasatreskrim Ajun Komisaris Besar Polisi Ardian Satrio Utomo SIK. Kita berhasil melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan atau aborsi tidak sesuai ketentuan ya, yang sebagaimana tadi dasarnya sudah disampaikan oleh Ibu Nurma. Kemudian adapun kronologis kejadiannya itu pada bulan Januari 2024, pelapor yang bernama NM yang merupakan ibu korban menjelaskan bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban, sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh kecakepan banget lagi. Mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter atas kejadian. Sebenarnya kalian kalau mau ketemu Laura tuh gampang tahu kalian tuh, karena Laura tuh kalau nggak hari Jumat, kalau nggak Sabtu tuh pasti dia nge-mall di daerah Sentul. Main di kamar sebelah. Skincare produk kami apa namanya, Nikita Mirzani Skincare. Kalian follow aja akun Nikita Mirzani. Apa ya yang satu lagi? Gue punya akun satu lagi khusus untuk jualan. Hapus make up dulu, saya nggak pernah make up. Saya kalau make up event-event tertentu aja. Ini tidak ada make up ini.
Udah dulu ya.